Suara dentuman kapal kontainer di pelabuhan Tanjung Priok menggema pagi itu, bersahutan dengan deru kren yang mengangkat peti-peti besi seberat tonan. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan, berdirilah sosok laki-laki berambut pelontos dengan tato bergambar tengkorak melilit di lehernya, Sugeng Botak, sopir truk lintas Pulau Jawa yang tak banyak omong, tapi dikenal punya reputasi keras kepala dan berani mati kalau nyawa orang lain ikut dipertaruhkan. Pagi itu ia menerima satu muatan yang tidak biasa, 6 Lamborghini terbaru dengan total nilai lebih dari 40 miliar rupiah, semua dimasukkan dalam trailer super khusus milik perusahaan logistik Arjuna Transport. Sugeng hanya melirik surat jalan dan GPS digital di tangannya. Satu hal yang ia tahu, ini bukan sekadar pengiriman barang biasa. Pengawalan polisi tidak ada, hanya dirinya sendiri, dan satu pesan dari pimpinan logistik yang membuat tengkuknya dingin, hati-hati di jalur Pantura. Ada kemungkinan besar kelompok perampok internasional ngincar barang ini. Kita percaya sama kamu, Sugeng. Bukannya panik, Sugeng malah tersenyum kecil dan mengecek senjata Glock 17 miliknya yang ia simpan di saku dashboard, lengkap dengan 3 magazin peluru. Di jok belakang, sebuah rompi anti peluru kelas militer terlipat rapi. Langit mendung menggantung saat Sugeng mulai menginjak pedal truk di rute tol Jakarta Cikampek. Iringan lalu lintas mulai padat, tapi Sugeng tak peduli. Fokusnya hanya satu, menembus waktu dan ancaman demi mengantar ke 6 mobil sport eksklusif itu sampai ke showroom mewah di pusat kota Surabaya, tepat waktu dan tanpa cacat. Di layar kecil monitor kabin, ia memantau keadaan truk lewat kamera pengintai di samping, belakang, dan atas trailernya. Semua sistem berjalan normal, sampai sebuah SUV hitam mengikuti dari kejauhan sejak keluar tol Bekasi Barat. Insting lamanya sebagai ex-pasukan Linut langsung aktif. Sugeng menurunkan kecepatan sedikit, membuat si pengikut mulai gelisah dan menyalip, lalu menghilang. Tapi itu hanya pembuka. Dalam hati, Sugeng tahu, mereka sedang mengukur nyali dan kelemahan. Ia menekan tombol tersembunyi di bawah setir, mengaktifkan alarm diam dan sinyal darurat kepada pusat logistik di Jakarta. Di sana, operator wanita bernama Ica langsung membaca pola sinyal aneh dan bersiap memantau jalur Sugeng dengan kamera satelit internal. Di tengah malam nanti, Sugeng tahu rute akan jauh lebih berbahaya. Jalur Cipali, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Surabaya adalah surga bagi para penyergap kelas berat. Jalan lurus panjang tanpa penerangan, rest area sepi, dan banyak titik blind spot dari pantauan polisi. Apalagi kabarnya, pimpinan para perampok itu adalah John Gareng, eks-tentara bayaran Eropa Timur yang kini bermain di Asia Tenggara. Sugeng tak gentar, ia sudah menandai lokasi-lokasi rawan untuk kemungkinan bertahan, kabur, bahkan bertarung. Sebelum keluar tol Kanci, Sugeng berhenti sebentar di rest area sepi. Ia turun, mengecek semua pengunci trailer, membuka kopernya, dan memakai rompi anti peluru. Tangan kirinya mengelus bekas luka lama di dada kanan, kenangan masa lalu saat kehilangan sahabatnya dalam tugas dulu di Papua. Ia bersumpah waktu itu, tak akan pernah lagi membiarkan orang jahat menang hanya karena diam. Kalau sampai nyawa gue taruhannya, ya udah. Tapi jangan sentuh mobil-mobil ini. Jangan ganggu jalur ini, gumamnya lirih, sambil menyalakan rokok gudang garam filter terakhirnya. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah gudang tua di pinggiran Pekalongan, John Gareng dan 15 anak buahnya sedang memetakan rute Sugeng secara real-time, lengkap dengan titik penyergapan, drone pengintai, dan perangkat jammer sinyal GPS. Di layar besar, titik merah bergerak perlahan itu truk Sugeng. John menyeringai, menatap kamera, lalu berkata dengan logat kasar, "Kita hadapi sopir Indonesia ini. Tapi jangan remehkan dia, dia bukan orang biasa, dan malam ini, kita ambil semua Lamborghini itu hidup atau mati." Langit Pantura malam itu seperti merencanakan sesuatu, gelap pekat tanpa bulan, diselimuti kabut tipis yang mengendap di atas aspal. Sugeng Botak melajukan truknya melewati jalur Cipali menuju Brebes dengan kecepatan stabil. Di radio kabin, lagu keroncong lawas mengalun pelan, nyaris tak terdengar. Ia memasang seluruh inderanya, matanya tak hanya menatap jalan, tapi juga sesekali melirik ke monitor kamera kabin. Suara desiran angin yang masuk dari sela kaca memberi firasat buruk. Lalu tiba-tiba, kamera belakang berkedip. Satu mobil SUV gelap muncul kembali. Bukan hanya satu, 3, Sugeng tak panik. Ia tahu ini bukan penguntitan biasa.
SUV itu bergerak seperti kawanan anjing liar, satu di belakang, dua mengapit dari samping. Ketika memasuki jalur antara Brebes dan Tegal, lampu jalan menghilang. Gelap total. Di monitor kabin, layar kamera belakang menampilkan bayangan orang membuka pintu SUV, membawa sesuatu panjang, senapan laras panjang. Sugeng langsung menutup semua kaca kabin, menurunkan pelindung besi otomatis, dan menginjak rem dalam satu hentakan tajam. Truk seberat belasan ton itu berhenti mendadak, membuat dua SUV nyaris menabraknya. 5 detik sunyi, lalu terdengar tik-tik peluru menabrak kaca depan. Bukan kaca biasa, tapi kaca anti peluru yang sudah disiapkan. Sugeng mengambil Glock dari dashboard, mengenakan sarung tangan taktis, lalu membuka sedikit jendela samping dan membalas tembakan satu kali. Suara dentuman Glock-nya membelah malam. Satu peluru tepat mengenai kepala pengendara SUV sebelah kanan, mobil oleng, lalu terguling menghantam parit. Sugeng menyalakan lampu sorot kabin dan maju dengan gigi rendah. Truk raksasa itu menghantam mobil lain yang mengadang, menyeretnya hingga hancur di bawah roda trailer. Di radio komunikasi tersembunyi, suara Ica terdengar gemetar, "Sugeng, sinyal kamu sempat hilang. Kami lihat kamu dikepung. Butuh bantuan?" Sugeng menjawab pendek, "Belum. Tapi kayaknya baru pemanasan." Di sisi lain, John Gareng menyaksikan kejadian itu lewat drone thermal dari markasnya. Ia berdiri, membanting headset dan berteriak pada anak buahnya dalam bahasa Inggris yang kasar, "Dia eliminasi 2 mobil. Damn, kirim tim kedua, sekarang, hentikan dia sebelum masuk Semarang." Sugeng tahu, ia belum menang. Di depan, jalan menuju Pekalongan makin sepi. Ia menyalakan lampu high beam penuh, lalu menurunkan kecepatannya untuk memancing jebakan berikutnya. Di tengah malam seperti itu, semua perhentian terasa mencurigakan. Tapi Sugeng tidak punya pilihan selain terus maju. Ia mengecek senjata, memastikan setiap peluru terisi, dan menyelipkan pisau lipat di sabuknya, karena ia tahu, musuh berikutnya bisa saja muncul bukan dari kendaraan, tapi dari dalam gelap, berjalan kaki, atau menyusup dari atas kontainer. 5 km sebelum Pekalongan, truknya melewati jembatan kecil. Saat itu, tiba-tiba jalan ditutup oleh truk tua mogok yang sengaja ditinggalkan. Sugeng menginjak rem, keluar cepat sambil menyusup ke semak, menunggu siapa yang akan muncul lebih dulu. 3 pria bersenjata laras panjang keluar dari balik truk, tertawa, sopirnya kabur. Ambil kendaraannya, tapi mereka tidak sadar, Sugeng sudah di belakang mereka, melempar flashbang rakitan ke arah kaki mereka. Dentuman menyilaukan terdengar. Dalam beberapa detik, 3 pria itu tumbang tak berdaya, 2 ditembak, 1 dihantam popor. Sugeng kembali ke kabin, nafasnya masih berat. Tapi mata dan pikirannya tetap fokus. Ia tahu satu hal, ini baru awal. Masih ada 12 orang perampok tersisa. Dan mereka semua pasti sedang menyusun taktik baru yang lebih kejam. Sambil menginjak gas, Sugeng bergumam lirih, "Mereka kira gue cuma sopir biasa. Salah besar, bangsat." Sugeng kembali memacu truk melewati gelapnya jalur Pekalongan menuju Semarang, dan jam digital di dashboard menunjukkan pukul 1.43 dini hari. Matanya terasa berat, tapi adrenalin dalam darahnya membuat setiap detik terasa seperti di medan tempur. Di kejauhan, pendar lampu kota Semarang mulai terlihat, tapi Sugeng tak mengendurkan kewaspadaan. Ia tahu, kelompok John Gareng belum habis. Dan benar saja, belum sampai Simpang Weleri, sinyal GPS-nya kembali terputus. Layarnya blank. "Sial, mereka pakai jammer sinyal di radius dekat," gumamnya pelan. Seketika, dari balik tikungan tajam dekat hutan Jati Kendala, 4 motor trail bermunculan dari sisi kanan dan kiri jalan. Mereka menembakkan flare ke langit, menyilaukan pandangan. Sugeng banting setir ke kanan, nyaris menabrak parit. 2 motor mencoba memepet sisi kiri truk, salah satunya melemparkan granat ke arah roda belakang. Dentuman keras mengguncang trailer, membuat salah satu pengikat kontainer Lamborghini nyaris terlepas. Tapi Sugeng segera menekan tombol darurat yang mengaktifkan pengunci ganda, sistem keamanan level militer. Sugeng melirik ke monitor kamera samping. Salah satu perampok mencoba naik ke sisi truk dengan kail magnet. Ia mempercepat truk, lalu menghantamkan kendaraan ke sisi guardrail jalan hingga pria itu terpental ke semak. 1 motor mencoba menyalip dari kanan. Sugeng tak pikir panjang, ia buka kaca kabin dan melepaskan 2 tembakan cepat. Peluru menembus helm penyerang, dan motor terguling, menghantam batang pohon.
Dua motor tersisa mundur, menghilang ke balik kegelapan, menyadari target mereka bukan sopir sembarangan. Tapi Sugeng tak sempat bernapas lega. Di jalan menurun menuju perbatasan Demak, Rembang, jalanan tiba-tiba dipenuhi barikade baja portable yang memblokade setengah badan jalan. Sebuah mobil SUV modifikasi dengan bodi tahan peluru melintang di tengah, dan di belakangnya, John Gareng muncul langsung, mengenakan rompi tempur, lengkap dengan M4 Carbine di tangan. Kali ini bukan penghadangan, ini eksekusi terbuka. Sugeng, keluar, serahkan truknya atau mati di tempat. Teriak John lewat megafon, suaranya menggema di malam sunyi. Sugeng mematikan mesin truk, menarik napas panjang, lalu mengambil dua granat flashbang dan Glock di genggaman. Ia membuka pintu perlahan, turun tanpa suara. Sambil berjongkok di balik roda truk, ia menghitung, 8 orang bersenjata lengkap, plus John. Medan terbuka, sedikit pepohonan, dan tak ada bantuan dalam radius 15 km. Tapi ia juga tahu, malam adalah sahabatnya. Saat mereka terlalu percaya diri dan sibuk menyusun strategi penyergapan, Sugeng melemparkan dua granat serempak ke arah SUV. Dentuman memekakkan telinga dan cahaya menyilaukan mata membuat 5 orang langsung terkapar. Sugeng keluar dari balik roda dan bergerak cepat seperti bayangan. Ia menembak dua perampok di sisi kanan, lalu melompat ke semak kiri dan mengeksekusi satu lagi. John Gareng yang terkejut membalas tembakan brutal ke arah Sugeng, tapi pria bertato itu sudah berlindung di balik pohon jati besar. "Kau pikir ini perang biasa, John? Gue udah hidup dari hal yang lebih parah dari ini," desis Sugeng sambil mengisi ulang pelurunya. Sisa 3 perampok melarikan diri ke arah hutan. John sendiri mundur dengan tubuh berdarah, naik ke SUV dan kabur. Sugeng mendekat ke truknya, memeriksa seluruh kontainer Lamborghini dan suspensi trailer. 2 ban belakang rusak, tapi masih bisa berjalan pelan. Ia membuka radio komunikasi, suara Ica terdengar panik. "Sugeng, kami lihat ledakan besar. Kau baik-baik saja?" Sugeng menjawab lirih, "Belum mati. Tapi John belum selesai. Kirim sinyal ke Brimob. Katakan pada mereka, neraka bakal pindah ke jalur Tuban, Gresik." Subuh menyelimuti. Jalur Rembang menuju Tuban, tetapi langit belum juga menunjukkan tanda-tanda damai. Sugeng memacu truk pelan karena 2 ban belakangnya sudah robek dan 1 suspensi nyaris patah. Ia berhenti sejenak di dekat tambak sunyi di luar Lasem, menambal sementara dengan alat yang ada di toolbox. Matanya sembab, bukan karena lelah, tapi karena kemarahan yang dipendam makin menumpuk. Dia tahu John Gareng belum habis, dan pertempuran terbesar belum dimulai. Sugeng menyalakan kembali truknya dan bergumam, "Tuban, ayo kita selesaikan semuanya di situ." Sementara itu, di gudang tua bekas pabrik semen di Tuban, John Gareng menyusun formasi terakhirnya, 4 mobil SUV bersenjata berat, 1 pickup berlapis baja dengan senapan mesin, dan 3 motor trail dengan pelontar bom asap. John berdiri dengan kepala dibebat perban, luka tembak di pundaknya belum kering. "Ini bukan soal mobil mewah lagi. Ini soal harga diri," katanya dingin. Ia perintahkan anak buahnya menyebar di 3 titik strategis menuju jalur Pantura Gresik. Mereka tidak hanya akan menyergap, mereka akan menghancurkan Sugeng di tengah jalan, tepat di jalur pantai Bum Tuban yang sunyi. Pukul 5.20 pagi, Sugeng melihat sesuatu yang aneh. Sebuah spanduk palsu dengan tulisan, "Perbaikan jalan, harap berputar," terbentang di ujung tikungan jalur utama. Tapi Sugeng tahu tak ada laporan pekerjaan jalan di aplikasi logistik miliknya. Ia menurunkan kecepatan, menutup kaca, dan mengambil Glock dan granat asap. Lalu, brak, sebuah pickup baja melaju kencang dari balik truk mogok dan mencoba menabraknya dari depan. Sugeng banting setir ke kanan, menabrak pohon pisang dan masuk ke jalur tanah. Truk sempat oleng, tapi tidak terguling. Dari arah kanan, 2 motor trail muncul dan melepaskan bom asap berwarna ungu. Kabin truk diselimuti kabut pekat, dan 2 pria bertopeng naik ke trailer menggunakan kail baja. Tapi Sugeng sudah bersiap. Ia keluar lewat jendela samping, lalu memutar naik ke atas trailer. Di atas sana, pertarungan jarak dekat terjadi. 1 lawan 2, Sugeng menangkis serangan parang pertama dengan besi kunci roda, lalu menghantam dada penyerang hingga roboh. 1 lagi sempat menembak, tapi hanya mengenai rompi anti peluru Sugeng. Dengan cepat, Sugeng menyikut wajah penyerang dan mendorongnya jatuh ke jalan aspal. Di bawah, mobil perampok mencoba mengepung dari sisi kiri dan kanan.
Sugeng melompat kembali ke dalam kabin dan menginjak gas penuh. Truk raksasa itu menabrak satu SUV yang menghalangi, membuat kendaraan itu terpental ke parit. Pickup baja menyalip dan mencoba menghadang dari depan lagi, kali ini dengan senapan mesin aktif. Peluru menghantam bodi truk seperti hujan meteor. Tapi Sugeng tetap melaju, lalu mengaktifkan sistem pelepasan kontainer darurat. Satu mobil Lamborghini dijatuhkan ke jalan sebagai penghalang. Pickup tidak sempat menghindar, menabrak Lamborghini dan meledak di tempat. Sementara itu, Ica di pusat logistik berhasil mengirim koordinat Sugeng ke Satuan Brimob wilayah Gresik. Mereka bergerak cepat, namun masih 15 menit lagi sampai lokasi. Sugeng, yang kini hanya punya satu magasin tersisa, harus bertahan sendiri. Jalan menuju perbatasan Gresik tinggal 11 km, tapi musuh belum berhenti. 3 SUV tersisa mengejar, dan di langit, drone perampok kembali aktif, memberi informasi akurat ke John. Sugeng menatap kaca spion, darah mengalir dari pelipis, tapi matanya tajam. Kita belum selesai, Gareng. Tapi kalau gue mati, lo ikut gue. Tepat di tikungan sebelum terminal Lama Tuban, John Gareng menghadang sendiri. Ia berdiri di tengah jalan dengan peluncur roket bahu di tangan. Sugeng tidak berhenti. Ia justru menambah kecepatan. Ini bukan lagi soal nyawa. Ini soal menyelesaikan perhitungan. Saat roket ditembakkan, Sugeng membanting setir ke kanan, lalu lompat dari kabin. Truk raksasa itu berbelok setengah, roket menghantam sisi kanan kontainer dan meledak, membakar 2 mobil Lamborghini, tapi menabrak John Gareng dan menghantam SUV-nya hingga rata dengan tanah. Tubuh Sugeng terbanting ke aspal, menghantam keras sisi parit setelah melompat keluar dari kabin truk. Pundaknya terkilir, pelipisnya robek, dan lutut kanannya berdenyut hebat. Tapi ia masih hidup. Di kejauhan, suara ledakan dari kontainer yang terbakar membelah subuh. Api melahap 2 Lamborghini, dan di bawah tumpukan logam yang menghitam, tubuh John Gareng tak bergerak. Sugeng membuka mata dengan sisa tenaga, menatap langit kemerahan. 2 mobil hilang, 4 masih utuh, desisnya lirih, menahan rasa sakit yang menyayat seluruh badan. Ia merangkak kembali ke kabin truk, menggertakkan gigi saat menarik tubuhnya sendiri ke atas setir. Tangan kirinya gemetar memegang tuas persneling. Napasnya pendek dan berat, tapi pikirannya tetap jernih, misi belum selesai. Ia menyalakan mesin yang ajaibnya masih hidup, walau nyaris 70% trailer sudah hangus. 4 Lamborghini di bagian belakang selamat, terikat erat di peti logam khusus. Sugeng menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berjalan perlahan, meninggalkan Tuban yang hancur, menuju Gresik dan Surabaya. Sepanjang jalan, sisa-sisa asap masih mengepul dari kejadian sebelumnya. Beberapa warga baru berani keluar rumah, menyaksikan bangkai SUV yang gosong dan truk lapuk yang ditinggalkan perampok. Mereka terdiam ketika melihat sosok Sugeng dalam kabin, wajah penuh darah, tangan gemetar menggenggam setir, tapi tetap tegak. Seorang bapak tua di tepi jalan hanya bisa berucap, "Gila, sopir satu ini masih jalan." Sementara itu, Ica kembali menyapa lewat radio, suaranya kali ini pelan dan khawatir, "Sugeng, kalau kamu terus, kamu bisa mati. Bantuan baru sampai. Berhenti sebentar, tolong." Sugeng hanya menjawab singkat, "Gak bisa, Ca. Ini lebih dari sekadar pengiriman barang." Lalu ia mematikan sambungan. Di benaknya, wajah sahabat lamanya di Linut kembali terbayang. Orang yang pernah mati di pelukannya karena serangan kelompok separatis bertahun-tahun lalu. Sugeng tahu perasaan kehilangan, dan hari ini, dia berjanji tidak akan kehilangan lagi, walau nyawanya sendiri jadi taruhan. Ia mengganti perban di pundak dengan sobekan kaos, lalu kembali memegangi setir dengan sisa kekuatan. 4 mobil ini harus sampai. Menjelang masuk tol Gresik Surabaya, 2 kendaraan tak dikenal mendekat. Sugeng siap menghadapi babak akhir, tapi kali ini bukan perampok. Itu adalah rombongan Brimob, dipimpin oleh Letda Dani, yang mendapat sinyal dari Ica dan menyusul lewat jalur cepat. Mobil mereka mengapit truk Sugeng dari depan dan belakang, mengamankan jalur hingga masuk Surabaya. Saat itu, untuk pertama kalinya, Sugeng merasa benar-benar aman. Tapi tubuhnya nyaris roboh. Ia menepi di gerbang tol, turun dengan kaki gemetar. Letda Dani menyambut dengan hormat. "Pak Sugeng, Anda berhasil membawa 4 dari 6 mobil. Dengan kondisi begini, itu keajaiban." Sugeng tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Saya gak peduli mobilnya.
Yang penting orang-orang kayak John Gareng gak bisa bebas main di jalanan kita lagi. Kemudian tubuhnya roboh, jatuh ke aspal. Tim medis Brimob segera memapahnya, membawa ke RS terdekat. Tapi bahkan dalam pingsannya, Sugeng masih menggenggam erat kunci truk, tanda bahwa misinya belum benar-benar selesai. Di kejauhan, matahari pagi Surabaya akhirnya muncul, menyinari jalan yang baru saja menjadi saksi bisu pertempuran antara satu sopir dan pasukan perampok internasional. Kabarnya, cuplikan dari kamera truk Sugeng yang merekam seluruh peristiwa, mulai beredar luas di media sosial dan berita nasional. Netizen menyebutnya, truk maut Lamborghini, sopir botak penjaga jalanan. Tapi, bagi Sugeng sendiri, ini bukan soal viral atau pahlawan. Ini soal menjaga jalur, karena jalanan Indonesia bukan untuk dijajah oleh para maling bersenjata. Kamar 203 di lantai 2 Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dipenuhi bau antiseptik dan suara alat bantu pernapasan. Sugeng terbaring di ranjang dengan infus menancap di tangan dan perban membalut hampir separuh tubuhnya. Luka di pundak dijahit 13 jahitan, lutut retak ringan, dan pelipis kirinya masih bengkak. Tapi yang membuat Ica tercekat saat masuk ke ruangan itu adalah, mata Sugeng yang tetap terbuka, menatap jendela seakan masih berada di balik kemudi truk. "Lo belum tidur, Gen?" tanya Ica pelan. Sugeng hanya mengangkat alis, lalu menjawab lirih, "Jalanan belum selesai, Ca." Sejak berita aksinya viral, rumah sakit dijaga ketat. Wartawan dari seluruh media nasional menunggu di lobi, berharap bisa mewawancarai sopir gila yang melawan 15 perampok sendirian. Tapi Sugeng menolak semua, ia tak tertarik jadi selebriti. Yang ia pikirkan cuma satu, kenapa perampok sekelas John Gareng bisa masuk Indonesia, dapat informasi detail soal truknya, bahkan tahu jalur mana yang akan dipakai. Ada yang bocor, ada yang mengkhianati. Sore itu, Letda Dani datang membawa laporan forensik awal. "Kami temukan alat pemindai GPS militer di sisa kendaraan mereka. Bukan buatan lokal, dan ada chip pelacak di salah satu unit Lamborghini." Sugeng menoleh cepat. "Itu berarti, mereka bukan cuma perampok. Mereka tahu persis isi, jalur, dan waktu. Ini bukan sekadar niat jahat, ini konspirasi." Letda Dani mengangguk. "Kami curiga, ada orang dalam perusahaan logistik lo yang kasih info ke John." Ica yang berdiri di samping ranjang menunduk. Wajahnya tegang. Sugeng menatap Ica tajam. "Lo yakin gak semua operator bersih?" Ica terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku curiga sama satu supervisor, Henry. Dia yang pegang semua jadwal ekspedisi jalur berisiko tinggi. Tapi dia tiba-tiba cuti pas lo berangkat." Sugeng mendesis pelan, "Cuti pas misi berangkat, itu bukan cuti, itu kabur." Dadanya kembali berdebar. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka pengkhianatan, butuh lebih dari obat rumah sakit. Di luar kamar, pemilik Arjuna Transport, Bapak Gunawan, datang menjenguk. Pria berjas rapi itu membawa amplop besar dan senyum bisnis. "Sugeng, kami sangat berterima kasih. Ini bonus pribadi dari perusahaan, 300 juta tunai." Sugeng tak langsung menyambut. Ia memandang pria itu lekat-lekat. "Gue gak butuh uang, gue butuh jaminan, jalur-jalur kayak kemarin gak lagi dipakai buat uji nyali." "Lo pikir mobil mahal itu nyawa lebih berharga dari sopirnya, Pak?" Gunawan terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menegang. Malam harinya, saat Sugeng mencoba tidur, Ica masuk diam-diam dan menyerahkan flash disk kecil. "Ini rekaman radio logistik 12 jam sebelum lo berangkat. Ada suara Henry, ngomong pakai kode ke nomor luar negeri." Sugeng menerima flash disk itu, lalu tersenyum samar. "Kalau benar, berarti ini bukan akhir. Gue baru aja buka pintu ke dunia yang lebih kotor dari aspal Pantura." Suaranya dalam, dan matanya kembali menyala. Di balik layar rumah sakit, tim cyber Brimob mulai menganalisis isi flash disk. Nama-nama asing muncul, akun bank, jalur pelacakan, dan rencana pengiriman berikutnya. Sugeng menatap peta digital di tablet Letda Dani. "Kalau ini benar, berarti gue harus jalan lagi. Tapi bukan untuk kirim mobil, untuk bersih-bersih orang dalam." Dani menepuk bahunya pelan. "Kalau lo siap, kami bakal backup. Tapi ini di luar protokol." Sugeng menjawab datar, "Protokol bisa nunggu. Tapi jalanan gak bisa nunggu kotor terus." 3 hari pasca ledakan di Tuban, Sugeng resmi keluar dari RS Bayangkara dengan lengan kanan masih digips dan pelipis diperban. Tubuhnya belum pulih, tapi pikirannya makin tajam.
Bukan lagi. Sebagai sopir, kali ini Sugeng kembali ke markas Arjuna Transport sebagai penyidik tak resmi, dengan satu misi, mengungkap pengkhianat yang membocorkan rute, isi, dan jadwal truk Lamborghini. Ditemani Ica dan satu anggota Intel Brimob berpakaian preman, Sugeng masuk ke kantor logistik pusat yang tampak tenang di luar, tapi busuk di dalam. Di ruang operator, Sugeng duduk tenang, memandangi satu persatu wajah staf yang pernah bekerja bersamanya. Tangannya mengetuk-ngetuk meja saat mata menyorot layar log pemantauan GPS. Ini, katanya sambil menunjuk file dengan nama kode H12X_ekspor backup yang ternyata tak tercatat dalam server resmi. Data GOS, gumam Ica. File itu menyimpan rute cadangan yang hanya diketahui oleh internal supervisor. Salah satunya, rute truk Sugeng sebelum dikirim. Dan nama terakhir yang mengakses file itu adalah Henry. Henry sendiri belum muncul sejak cuti mendadak. Tapi nomor terakhir yang dia gunakan terlacak berada di perbatasan Sidoarjo, Bali, dan sinyal terakhir mengarah ke Bandara Juanda. Sugeng menyipitkan mata, kalau dia pikir bisa kabur lewat bandara, dia belum kenal sopir yang pernah hidup di 3 pulau dan lulus sekolah militer bayangan. Letda Dani, yang datang diam-diam ke kantor, memberi lampu hijau, kita gak punya surat resmi buat nangkep dia. Tapi kalau dia benar pelaku, lo bebas jalanin dengan cara lo. Kami pantau dari jauh. Sore itu juga, Sugeng dan Ica berangkat ke Juanda. Mobil Avanza hitam mereka berhenti di parkiran belakang, jauh dari pintu utama. Sugeng turun perlahan, mengenakan topi, membawa sling bag kecil berisi pistol, dan kamera mini yang tersambung ke HP Ica. Di dalam bandara, Henry terlihat di gate penerbangan internasional, berdiri dengan koper besar dan wajah gelisah. Ia tak tahu bahwa orang yang nyaris mati karena kebusukannya kini hanya berjarak 5 meter di belakangnya. Sugeng mendekat pelan, menunggu momen tepat. Saat Henry berbalik, ia langsung terkunci mata dengan Sugeng. Detik itu juga wajahnya pucat. Sugeng, gue kira lo mati. Henry mencoba lari, tapi Sugeng menyergapnya tepat di lorong ruang tunggu. Ia mendorong pria itu ke dinding dan berbisik dingin, lo gak cuma jual informasi. Lo hampir bikin nyawa-nyawa orang melayang. Termasuk gue. Henry mencoba meronta, tapi Sugeng menempelkan pistol ke rusuknya, cukup untuk membuatnya beku. Petugas bandara mulai berdatangan, namun Letda Dani dan tim Brimob segera menyamar sebagai keamanan dan mengamankan Henry secara diam-diam. Di ruang interogasi kecil bandara, Henry akhirnya buka suara. Ia mengaku dijanjikan $100.000 oleh kaki tangan John Gareng untuk membocorkan semua jalur ekspedisi super eksklusif dari Arjuna Transport. Gue pikir cuma mau tahu doang, bukan buat ngebunuh lo, Gen, katanya dengan suara ketakutan. Sugeng tak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan amarah yang dingin dan membatu. Saat Henry dibawa dengan mobil Brimob menuju Mabes Polda, Sugeng berdiri di pinggir landasan bandara, menatap pesawat yang baru lepas landas. Dalam pikirannya, semua mulai jelas, perusahaan logistik yang ia bela ternyata menyimpan celah yang bisa membunuh siapa saja dari dalam. Di sampingnya, Ica berkata pelan, lo udah gak harus balik ke truk, Gen. Semua orang bilang lo pahlawan. Tapi Sugeng menggeleng, gue gak butuh gelar, gue cuma mau satu, jalanan Indonesia bersih dari maling-maling berseragam sopan dan berdasi licin. 2 minggu setelah Henry resmi ditahan dan jaringan John Gareng dibongkar sebagian, nama Sugeng botak makin santer diperbincangkan. Dari sopir truk biasa, kini ia menjadi simbol perlawanan terhadap mafia jalanan dan korporasi busuk. Tapi justru karena itulah, ia tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Lo bukan cuma sopir lagi, Gen. Lo udah jadi ancaman buat orang-orang yang belum kelihatan, ujar Letda Dani saat mengantarkan Sugeng ke markas logistik rahasia milik kepolisian, tempat unit-unit pengiriman berisiko tinggi disiapkan secara khusus. Di sana, Sugeng diperkenalkan pada sebuah misi baru. Ekspedisi Siluman. Truk besar dengan kontainer pendingin, mengangkut server ilegal, emas batangan, dan senjata gelap yang disamarkan dalam dokumen ekspor-impor sah. Tujuannya adalah menjebak sindikat yang lebih besar dari kelompok John Gareng, mafia logistik internasional yang diduga bekerja sama dengan oknum bea cukai dan pejabat lokal. Sugeng hanya menatap diam, lalu membuka topinya dan berkata, kalau ini demi nyawa yang bakal selamat, gue ikut. Tapi jangan kasih nama misi ini pakai sandi-sandi aneh. Cukup sebut aja, pengiriman neraka.
Ica yang kini resmi bergabung dengan tim penyelidik logistik gelap, ikut menyusun rute Pelabuhan Patimban, Subang, Cikamurang, Cilacap, Banyuwangi, sebelum diselundupkan lewat jalur laut menuju Filipina. Tapi misi ini bukan misi biasa. Tak ada polisi berseragam, tak ada mobil pengawal resmi. Sugeng akan menyamar sebagai sopir luar jaringan, dan berpura-pura sebagai ex-napi yang direkrut kembali oleh sindikat gelap. Lo bakal masuk ke sarang. Jadi pastikan lo gak cuma nyetir. Lo harus bisa bohong, kata Dani. Sugeng tersenyum tipis. Gue udah sering dibohongin. Sekarang giliran gue. Truk yang akan ia gunakan disiapkan dengan modifikasi ekstrim, bodi anti peluru 5 lapis, kabin dengan escape hatch, sistem komunikasi tersembunyi, dan kamera pengintai yang disamarkan dalam emblem bodi truk. Di dalam kontainer, barang ilegal disusun rapi seperti kiriman biasa. Tapi Sugeng tahu, sekali saja penyamaran terbongkar, ia bisa dieksekusi di jalan. Musuh lo kali ini bukan tukang rampok biasa, kata Ica. Mereka bisa telepon jenderal, dan mereka gak segan bikin lo lenyap tanpa jejak. Satu malam sebelum keberangkatan, Sugeng duduk sendiri di belakang truk, menatap jalanan kosong dan aspal retak. Ia menyalakan sebatang rokok, membayangkan wajah sahabatnya yang dulu mati di Papua, wajah Henry yang mengkhianati, dan wajah-wajah sopir kecil yang tiap hari bertaruh nyawa di jalan tanpa perlindungan. Kalau gue mati di jalan ini, setidaknya kali ini gue mati ngelawan yang benar, gumamnya. Matanya tajam, bukan karena nekat, tapi karena ia tak lagi punya beban selain kebenaran. Pukul 3 dini hari, truk berangkat diam-diam dari Patimban, tanpa iring-iringan, tanpa suara. Di balik kaca gelapnya, Sugeng duduk sendirian. Tangannya menggenggam setir, sementara pistol berada di rak tersembunyi di bawah dashboard. Monitor kecil menampilkan wajah-wajah dari kamera tersembunyi, dan dari situ, Sugeng tahu, ada 2 motor yang sudah mengikuti sejak kilometer pertama. Ia tak heran, ini memang bukan ekspedisi pengiriman biasa. Ini awal dari perang bayangan, dan ia ada di tengahnya. Tapi Sugeng hanya tersenyum, karena di jalanan gelap, dalam truk senyap itu, ia tahu satu hal pasti, kebusukan yang paling gelap pun akan berakhir di bawah terang lampu jalan. Dan kalau memang harus mati, maka ia akan mati sebagai sopir yang menolak tunduk pada mafia. Truk itu melaju melewati jalur gelap Cikamurang menjelang fajar. Di luar, hutan jati membentang sepi, dan kabut menempel di kaca depan seperti bisikan maut. Sugeng tetap tenang, walau ia tahu 2 motor yang mengikutinya sejak Patimban kini sudah bertambah jadi 3. Mereka menjaga jarak, tidak menyerang, hanya mengawasi. Mereka lagi ngetes gue, pikir Sugeng. Ia sengaja memelankan laju truk, memberi ruang. Lalu dalam waktu yang terukur, ia menepi ke rest area tua dekat SPBU terbengkalai, keluar dari kabin, dan menyalakan rokok. Salah satu motor akhirnya mendekat. Seorang pria berjaket kulit turun dari motornya dan berjalan perlahan ke arah Sugeng. Wajahnya keras, penuh luka lama. Sugeng botak ya, tanyanya datar. Sugeng mengangguk, meniup asap ke udara. Gue dengar lo mantan sopir kontainer yang udah mati tapi hidup lagi. Pria itu tertawa pendek, lalu melempar kartu logistik palsu. Kalau lo beneran dikirim buat ngangkut kiriman spesial ini, ikut gue. Bos mau lihat muka lo sendiri. Sugeng mengangguk pelan. Ia tahu, inilah tes awal masuk ke jantung sindikat. 2 motor lain menyusul. Truk Sugeng dikawal menuju sebuah gudang tersembunyi di pinggiran Cilacap, tempat kapal-kapal ilegal sering berlabuh. Gudang itu tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya terpasang sistem pelacakan sinyal, brankas logam, dan papan operasi besar yang menunjukkan jalur penyelundupan dari Thailand, Singapura, hingga Papua Nugini. Di pojok ruangan, seorang pria botak berjas putih duduk sambil mencicipi kopi hitam. Ini Sugeng, tanyanya pelan, yang bikin John Gareng tewas di Tuban. Semua mata tertuju pada Sugeng. Sugeng hanya tersenyum kecil. Gue gak niat bikin dia tewas. Dia yang ngotot main api di tengah jalan. Pria itu, yang kemudian dikenalkan sebagai Romy Gozal, salah satu kepala operasi sindikat Asia Tenggara, terdiam sebentar lalu berdiri. Gue suka orang kayak lo. Tegas, gak banyak omong. Tapi kita harus pastikan lo bukan mata-mata. Sugeng langsung tahu, mereka akan menjebaknya. Dan benar, Romy memerintahkannya untuk ikut dalam pengiriman berikutnya, kali ini bukan sebagai sopir, tapi sebagai pengawal senjata gelap yang akan dibawa ke Banyuwangi. Malam itu juga, Sugeng berganti identitas.
Ia menerima pistol Glock yang berbeda, tanpa nomor seri. Romy memberi dua rekan baru, Hugo dan Jerry, orang-orang bayaran yang telah membunuh sopir truk asli 2 minggu lalu karena gagal menjaga barang. Mereka tidak ramah. Di dalam mobil, Hugo bahkan menyindir, "Lo sopir legendaris, kan? Hati-hati, Gen. Di sini, legenda mati lebih cepat." Sugeng membalas dengan lirih, "Yang cepat mati biasanya yang paling banyak bacot." Tak ada lagi basa-basi setelah itu. Truk yang dikawal Sugeng malam itu mengangkut senjata otomatis, amunisi, dan logistik untuk kelompok separatis. Saat mereka melewati jalur hutan Jati Selatan Banyumas, mobil mereka dihadang oleh satu kelompok tak dikenal. Tembakan dilepaskan, tapi bukan ke arah mereka, melainkan ke ban truk. Hugo turun, ingin membalas, tapi Sugeng menyadari satu hal, penyerangan itu bukan dari polisi, tapi dari sindikat saingan. Sugeng menarik Hugo mundur, lalu menembakkan 3 peluru ke langit, kode darurat dari masa latihannya dulu. Hasilnya, pasukan Romy muncul dari belakang dan menyapu bersih musuh. Setelah kejadian itu, Romy makin percaya pada Sugeng. Tapi Sugeng tak punya banyak waktu. Lewat radio komunikasi tersembunyi, Ica mengabarkan bahwa 2 target penting dari dalam sindikat akan ikut pengiriman terakhir menuju Banyuwangi. "Lo harus pastikan mereka masuk semua ke truk utama. Kami siapkan penangkapan besar di pelabuhan Ketapang," bisik Ica. Sugeng mengangguk kecil, tapi jauh di dalam dadanya, ia tahu, penyamaran ini makin dalam. Dan jika satu langkah saja meleset, maka tubuhnya mungkin tidak akan pernah kembali dari perjalanan ini. Fajar masih gelap saat truk kontainer berisi senjata ilegal itu mulai bergerak meninggalkan Cilacap menuju Banyuwangi. Di dalam kabin, Sugeng duduk di belakang kemudi dengan wajah dingin dan pikiran tajam. Di kursi sebelahnya duduk Jerry, pria berwajah bengis yang sejak awal curiga padanya. Sementara di belakang, Hugo mengawasi kontainer dari ruang pengintai, bersenjata laras panjang. Truk itu membawa lebih dari 200 pucuk senjata serbu dan amunisi, dan 2 target penting dari sindikat Asia Tenggara, Zhang Wei, pemasok senjata dari Filipina, dan Andre Kilo, perantara lokal. Mereka duduk dalam ruangan rahasia di kontainer, tak tahu bahwa Sugeng bukan bagian dari mereka. Di radio gelap yang tertanam di sabuk, suara Ica terdengar lirih, "Operasi besar dimulai malam ini. Kami sudah siapkan penyergapan di pelabuhan Ketapang. Tapi kamu harus buat mereka semua masuk ke dalam satu jalur." Sugeng mengangguk pelan. Ia tahu artinya, semua musuh harus dikumpulkan dalam satu titik, agar bisa disapu habis. Tapi itu juga berarti, ia sendiri bisa ikut terjebak jika penyamaran terbongkar sebelum waktunya. Sugeng menatap cermin, melihat wajahnya sendiri. "Kalau ini akhir hidup gue, semoga yang mati bukan cuma gue." Saat melintasi jalur Jember, Kalibaru, iring-iringan kecil mereka dicegat oleh polisi lalu lintas biasa. Bukan operasi besar, hanya pemeriksaan STNK dan surat kendaraan. Tapi ketegangan langsung memuncak. Jerry menggenggam pistolnya, bersiap menembak. Tapi Sugeng turun dari kabin dengan tenang, memberi hormat dan menunjukkan surat jalan palsu kelas atas yang mereka bawa. Polisi itu sempat curiga, tapi sebelum bicara lebih jauh, mobil patroli sipil datang, membawa perintah khusus dari Mabes. "Itu kode, itu tim Brimob penyamar." Sugeng sempat melempar lirikan kecil, dan polisi biasa itu diberi alasan untuk mundur. Menjelang sore, iring-iringan tiba di hutan Gumitir, jalur sempit berliku yang kerap menjadi tempat pembantaian logistik oleh kelompok bajingan bersenjata. Tapi hari itu sunyi, terlalu sunyi, dan Sugeng tahu, kesunyian seperti ini bukan damai, melainkan jebakan yang sedang menunggu. Benar saja, saat truk memasuki tanjakan curam, ranjau paku tersembunyi meledak di roda belakang. Truk oleng, Jerry langsung keluar, bersiap menembak, tapi 2 peluru dari bukit menghantam tubuhnya sebelum sempat mengangkat senjata. Sugeng melompat keluar dari sisi kiri, menarik senjata dari bawah kabin, dan bersembunyi di balik roda. Hugo berteriak dari belakang kontainer, tapi sebelum sempat mengamankan posisi, ia pun roboh ditembak dari arah lain. Sugeng kini sendiri, dikepung, dan harus memilih kabur, atau melindungi kontainer yang justru membawa target musuh. Ia memilih bertahan. Dengan tembakan terukur, ia membungkam 2 penyerang dari balik semak. Sisanya kabur, menyadari tembakan balasan terlalu akurat untuk ukuran sopir biasa. Setelah kondisi aman, Sugeng masuk kembali ke dalam kontainer, membuka panel rahasia,
dan mendapati Zhang Wei serta Andre Kilo gemetar ketakutan. "Ada apa di luar?" tanya mereka panik. Sugeng hanya menjawab dingin, "Pesaing kalian. Tapi tenang, gue udah bersihin." Ia menutup pintu, lalu mengunci mereka dari luar. "Sekarang tinggal nunggu," batinnya. Jalur terakhir menuju pelabuhan Ketapang sudah dekat, dan penyergapan besar sudah menanti di sana. Tapi Sugeng tahu, akan ada ujian terakhir sebelum garis akhir. Menjelang malam, truk akhirnya tiba di pelabuhan tua yang gelap dan dijaga longgar. Tapi sebelum kendaraan masuk ke dermaga, mobil SUV hitam menghadang di depan. Seorang pria berjas keluar, bos besar sindikat lokal, yang belum pernah Sugeng temui. Ia ingin mengecek barang dan menjemput Zhang Wei langsung. "Buka kontainernya sekarang juga," perintahnya. Sugeng menatap tajam, tangan kiri siap menekan tombol pemanggil tim Brimob dari sabuknya. "Kalau gue buka sekarang, ini bukan cuma transaksi terakhir lo. Ini juga akhir hidup lo." Udara pelabuhan Ketapang malam itu pengap dan berbau solar. Lampu-lampu dermaga berkelip redup, seakan menanti sesuatu yang akan mengubah sejarah pelabuhan itu selamanya. Sugeng berdiri di sisi truk, tubuhnya setengah bersandar pada pintu kontainer, menatap dingin ke arah bos besar sindikat lokal, pria bernama Reza Tanjung, mantan tentara bayaran yang kini menjadi penghubung penyelundupan Asia Tenggara. Di tangannya, Reza membawa pistol dengan ukiran perak, senjata eksekusi pribadi yang hanya dipakai untuk menghabisi orang yang dianggap berkhianat. "Lo yakin bukan orang dalam aparat?" tanya Reza tajam. "Karena terlalu banyak sopir belakangan ini yang sok jago dan akhirnya ngelawan kami." Sugeng tidak menjawab, ia hanya memandang lurus, lalu mengangkat tangan perlahan. Tapi bukan untuk menyerah, melainkan untuk menekan tombol pengaktif sinyal darurat di sabuknya. Detik berikutnya, sinyal dikirim. 10 detik dari sekarang, Brimob bersenjata lengkap akan menerobos dari 3 arah dermaga. Tapi 10 detik, bisa terasa seperti seumur hidup di depan laras senjata musuh. Reza melangkah lebih dekat, pistolnya terangkat ke kepala Sugeng. "Lo tahu kenapa orang kayak lo gak pernah lama hidup di dunia ini?" tanyanya pelan. Sugeng menjawab datar, "Karena kalian terlalu takut sama orang jujur." Duar, letusan pistol terdengar, tapi bukan dari tangan Reza, melainkan dari arah atas kontainer. Ternyata Sugeng telah memasang tripod otomatis dari senjata Hugo yang diamankan sebelumnya. Peluru pertama menembus bahu Reza, membuatnya terhuyung. Saat itulah, Brimob menyerbu. Dari sisi kanan, 2 truk taktis Brimob datang dengan sirine senyap dan lampu strobo biru. Tembakan dilepaskan dari senapan M4 dan senjata tak mematikan. Pasukan menyebar, melumpuhkan para pengawal sindikat yang mencoba kabur. Ledakan kecil dari granat kejut mengguncang dermaga. Sugeng segera membuka kontainer dan menyeret keluar Zhang Wei serta Andre Kilo yang kini tak berdaya. "Tamu utama udah siap dijemput," teriaknya pada tim penyergap. Tangan Sugeng penuh darah, entah dari musuh atau dirinya sendiri, ia tak peduli. Reza yang terluka mencoba meraih pistolnya kembali, tapi Sugeng menendangnya lebih dulu, lalu menahan leher pria itu ke tanah. "Lo udah bikin jalanan kotor. Sekarang giliran lo disapu bersih." Brimob segera memborgol Reza dan membawanya bersama puluhan anggota sindikat lain yang ditangkap malam itu. Dermaga penuh dengan tubuh-tubuh berseragam gelap yang kini membisu, tersungkur, atau duduk pasrah menunggu dijemput menuju jeruji. Beberapa menit kemudian, Sugeng duduk sendiri di atas bak truknya, tangan gemetar tapi mata tetap menyala. Ica mendekat dan duduk di sebelahnya. "Lo berhasil lagi, Gen," katanya pelan. Sugeng menatap langit. "Bukan gue yang berhasil. Jalanan ini, akhirnya mulai dibersihkan." Tapi saat Ica memandang wajah Sugeng lebih dekat, ia tahu, lelaki itu lelah. Sangat lelah. Tubuhnya berdarah. Jiwa dan jantungnya babak belur. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa berhenti. Di bawah sorotan lampu dermaga, Sugeng melihat satu truk kosong di kejauhan, truk yang belum pernah ia kemudikan. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arahnya, dan menatap kabin itu lama. Seakan tubuhnya tahu, perjalanan belum selesai. Jalan masih panjang, musuh mungkin sudah tertangkap malam ini. Tapi dunia logistik gelap tak akan pernah benar-benar tidur. Dan selama jalanan masih dihantui maling bersenjata, selama itu pula Sugeng botak akan tetap jadi bayangan yang menghantam balik dari balik kemudi. Sudah 5 hari sejak penyergapan besar di pelabuhan Ketapang, tapi suasana hati Sugeng tak pernah benar-benar tenang. Ia duduk sendirian di teras rumah kontrakannya di Banyuwangi,
menatap sepi jalan kecil di depan. Luka-luka di tubuhnya mulai mengering, tapi bekasnya tak akan pernah hilang. Di tangannya, ia menggenggam surat dari Mabes Polri, penghargaan kehormatan dan tawaran menjadi pengawal logistik khusus lintas negara. Tapi Sugeng belum menjawab, ia hanya menatap surat itu dengan mata kosong. Apa semua ini pantas? Gumamnya. Ica datang sore itu, membawa 2 gelas kopi dan senyum yang ditahan. Kabar lo udah sampai ke luar negeri, Gen. Vietnam, Malaysia, sampai Singapura mulai waspada. Ada sopir dari Indonesia yang berani masuk ke sarang mafia sendirian. Sugeng tersenyum kecut. Berani itu bukan karena kuat, Ca, tapi karena udah gak punya pilihan. Ica menatap mata Sugeng dalam-dalam. Tapi pilihan itu sekarang ada. Lo bisa berhenti, lo bisa istirahat. Dunia gak akan marah kalau lo nyerah hari ini. Tapi Sugeng tahu, jalan ini belum selesai. Malamnya, Sugeng mendapat panggilan tak dikenal dari nomor terenkripsi. Suaranya berat, bahasa Indonesia logat campuran. Sugeng botak, nama lo udah bikin 2 kapal ekspor senjata kami batal berangkat minggu ini. Lo udah ganggu aliran uang banyak orang. Lo pikir lo siapa? Sugeng hanya diam, lalu menjawab pelan, gue cuma sopir. Klik, panggilan terputus. Tapi pesan itu jelas, ancaman datang dari jaringan lebih besar. Bukan lagi sindikat lokal, melainkan kartel Asia Tenggara. Ini bukan akhir, ini awal babak baru. Keesokan harinya, Letda Dani datang dengan ekspresi serius. Kami tahu kamu butuh istirahat, Gen. Tapi kami butuh 1 orang dalam untuk misi baru, pengiriman kontainer dari Batam ke perairan Filipina. Disinyalir, di dalamnya ada kiriman alat peledak yang akan digunakan untuk serangan lintas negara. Kalau ini lolos, bukan cuma Indonesia yang bahaya. Sugeng menunduk, menahan napas. Ia mengerti risikonya, tapi ia juga tahu, kalau bukan dia yang jaga jalanan, siapa lagi? Sugeng berdiri perlahan, lalu berjalan ke sudut rumah. Dari lemari tua, ia mengambil rompi anti peluru yang dulu dipakainya di Tuban, dan memeriksa senjata kecil yang selalu ia simpan. Siapin 1 unit, tapi kali ini, gue gak mau jalan sendiri. Dani mengangguk, kamu akan punya 1 tim kecil di kapal pengangkut. Tapi kamu tetap jadi orang pertama yang menyusup. Karena cuma kamu yang bisa nyamar jadi sopir logistik dengan muka setebal aspal. Sugeng terkekeh, muka gue gak tebal, dan cuma udah capek dihina hidup. Malam itu, sebelum berangkat ke Bandara Banyuwangi, Sugeng memandangi jalanan kosong sekali lagi. Lampu-lampu jalan berkelip, suara jangkrik bersahut-sahutan. Ia menyalakan rokok, mengisap dalam, lalu menghembuskan napas pelan. Kapan terakhir kali gue tidur lebih dari 4 jam? Pikirnya, tapi jawabannya bukan soal tidur atau lelah. Jawabannya selalu satu, jalan ini harus dijaga. Selama truk masih melintas, selama ada yang mengangkut nyawa dan barang bersamaan, Sugeng tahu, tugasnya belum selesai. Dan begitu ia menaiki mobil operasional menuju pelabuhan Batam, Sugeng botak tidak lagi hanya jadi sopir. Ia adalah bayangan yang menyusup dalam kegelapan dunia logistik Asia Tenggara, dan kali ini, ia akan menghadapinya bukan sekadar dengan setir, tetapi dengan tekad, peluru, dan nama baik jalanan Indonesia. Kapal pengangkut berbendera Panama itu tampak megah dari luar, namun busuk di dalam. Di lambungnya tertulis nama samaran, Ocean Liberty, padahal isinya adalah kontainer gelap berisi senjata, detonator, dan bahan peledak jenis RDX yang akan dikirim menuju perairan Filipina. Sugeng naik lewat dermaga Batam pada dini hari, menyamar sebagai teknisi pengangkut. Bersama tim kecil dari Brimob dan Intel Laut, ia menyusup dengan identitas palsu, Roni, mantan sopir pelayaran gelap Singapura, Sulawesi. Tapi sejak menjejakkan kaki di Geladak, Sugeng tahu, ada yang tak beres dengan salah satu orang timnya. Tim kecil itu berisi 5 orang, termasuk Arwan, petugas logistik, dan Soleh, penyamaran Brimob bagian dapur. Mereka tampak solid, kecuali satu, Bagas, lelaki muda berwajah kalem yang terlalu banyak tahu untuk ukuran anak baru. Saat mereka memeriksa kontainer demi kontainer, Sugeng melihat mata Bagas selalu mengarah ke kamera tersembunyi. Bukan ke barang, orang ini tahu di mana kamera kita, padahal dia bukan bagian perencana, bisik Sugeng ke Arwan. Kecurigaan itu diperkuat ketika Bagas mulai menghindari shift malam dan sibuk mengutak-atik alat komunikasi satelit yang disembunyikan di ruang kendali. Di hari ketiga pelayaran, kapal memasuki perairan antara Natuna dan Kepulauan Spratly.
Cuaca memburuk, ombak menggulung seperti pertanda. Sugeng dan Arwan menemukan sebuah panel kontainer terbuka, di dalamnya terdapat kotak logam berisi pemicu detonator jarak jauh, yang bukan bagian dari manifest asli. Ini buat apa kalau bukan buat ngebom dari jauh? Kata Sugeng dengan suara geram. Mereka langsung mencatat koordinat kontainer dan mengirimkannya ke pusat lewat sandi. Tapi saat kembali ke kamar teknisi, Sugeng mendapati sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Radio komunikasinya rusak, dengan kabel dipotong rapi. Malam harinya, Sugeng mengintai ke ruang mesin dan menemukan Bagas tengah berbicara dalam bahasa Tagalog di radio gelap. Ia mengirim koordinat dan berkata, kapal akan siap diledakkan begitu kapal patroli mendekat. Pastikan semua kru palsu sudah turun. Sugeng menahan diri. Ia tahu, bila menyerang saat itu, ia akan memicu konflik terlalu cepat. Maka ia menunggu, tapi wajahnya tegang. Di kepalanya hanya ada satu suara, kalau kapal ini meledak, bukan cuma senjata yang hilang, tapi juga semua bukti, dan semua nyawa orang tak bersalah di dalamnya. Pukul 1 dini hari, Sugeng mengumpulkan tim kecilnya di ruang logistik. Dengan suara rendah, ia berkata, Bagas pengkhianat. Dia agen sindikat Filipina. Dia kirim sinyal ke jaringan teroris di selatan Mindanao. Semua terdiam. Soleh langsung mengecek sistem kendali, dan benar, ada waktu ledakan otomatis dalam 2 jam ke depan, dikendalikan dari salah satu server tersembunyi di kontainer nomor 17A. Kalau server ini aktif, kapal ini jadi kuburan laut, kata Arwan pelan. Tak mau buang waktu, Sugeng memimpin operasi senyap ke kontainer 17A. Di dalamnya, mereka menemukan server otomatis dan 2 senjata laras panjang yang dipasang seperti drone pemicu jarak jauh. Tapi tiba-tiba, terdengar ledakan kecil dari arah buritan. Sugeng tersentak. Bagas mulai gerak. Mereka segera keluar, dan di tengah geladak kapal yang diguyur hujan deras, Sugeng berhadapan langsung dengan Bagas yang kini memegang pistol. Gue kira lo cuma sopir, ternyata lo penjaga neraka, kata Bagas sambil menembak 2 kali. Sugeng berguling ke belakang peti kayu, membalas dengan 3 tembakan cepat. 2 anak buah Bagas roboh, tapi si pengkhianat itu melarikan diri ke ruang kemudi. Dengan napas memburu dan luka tembak di lengan, Sugeng mengejar. Mereka akhirnya berhadapan di ruang kemudi utama. Bagas mengarahkan pistol ke panel kemudi, hendak meledakkan kapal dari sistem manual. Tapi Sugeng menembak lebih dulu, peluru menembus dada Bagas, dan tubuhnya jatuh perlahan ke panel. Dalam detik terakhir, Sugeng menghentikan sistem manual dan mencabut semua jalur pemicu. Kapal pun terselamatkan. Sinyal bahaya dinetralisir. Tapi bagi Sugeng, ini bukan kemenangan, ini peringatan. Kalau satu kapal bisa dikendalikan dari dalam, berarti satu negara pun bisa dihancurkan dari balik setir, pikirnya. Ia memandang laut gelap yang beriak di bawah sana. Dan ia tahu, perang ini belum usai. Baru dimulai. 2 hari setelah penyelamatan kapal Ocean Liberty, Sugeng kembali mendarat di Jakarta lewat jalur rahasia milik TNI AL di Pelabuhan Marunda. Ia tampak lebih kurus, wajahnya tirus dan sorot matanya semakin dalam. Tubuhnya memang selamat, tapi jiwanya baru saja keluar dari kapal maut yang nyaris dijadikan peti mati mengambang oleh sindikat internasional. Ica dan Letda Dani menyambutnya di dermaga dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, Dani membuka laptop dan menunjukkan satu halaman gelap dari dark web. Wajah Sugeng terpampang dengan tulisan besar, target $2 juta. Lo sekarang buruan internasional, kata Dani lirih. Mereka gak peduli lo siapa. Mereka cuma tahu, lo udah ganggu rantai duit mereka. Sugeng mengangkat alis, $2 juta buat kepala sopir truk. Gue harusnya bangga atau takut, dan... Tapi hatinya tahu, ini bukan soal uang. Ini soal sistem dunia bawah yang sedang bergerak balas. Organisasi besar dari Hong Kong, Davao, Bangkok hingga Johor Bahru kini tahu nama Sugeng Botak. Dan mereka tak akan tinggal diam. Malam itu, Sugeng dipindahkan ke rumah aman di pinggiran Depok, dikawal satu regu pasukan khusus bersenjata laras panjang. Tapi rasa aman itu rapuh. Sugeng tahu, musuh yang bergerak di dunia hitam tak pernah pakai seragam. Mereka bisa jadi tukang parkir, satpam, bahkan tukang nasi goreng di depan rumah. Maka saat malam turun dan suara motor lewat di luar pagar terdengar 2 kali dalam jeda ganjil, Sugeng langsung ambil senjata. Ada yang ngawasin rumah ini, bisiknya pada Ica. Dan benar saja, pukul 2.13 dini hari, sebuah drone kecil menyusup ke dalam kamar lewat ventilasi.
Sugeng menarik Icha ke bawah ranjang dan menembak drone itu dengan pistol Glock-nya. Suara letusannya mengejutkan seluruh pasukan pengawal. Dalam sekejap, rumah diamankan dan sinyal pemantau diretas. Hasil investigasi menunjukkan, drone itu dikendalikan dari wilayah Kalideres, dan membawa kamera termal serta mikrofon mini, alat canggih yang hanya digunakan jaringan luar. "Ini bukan ancaman biasa, Gen," kata Dani lewat telepon. "Lo bukan cuma ganggu mafia jalanan. Lo udah robek selubung perdagangan senjata Asia." Sugeng hanya duduk di kursi tua rumah itu. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu hanya memegang setir dan rokok. Kini tangan itu memegang senjata, menghancurkan drone, dan menandatangani surat-surat operasi rahasia. "Gue bukan lagi sopir," bisiknya, "gue udah ditarik masuk ke medan yang lebih dalam." Tapi justru di saat itulah, satu panggilan dari Kepala Badan Intelijen Negara masuk ke ponselnya. "Sugeng, kami butuh lo masuk ke Singapura. Ada satu ekspedisi truk palsu yang disiapkan untuk menyelundupkan bom ke Jakarta lewat Batam. Dan orang dalamnya, ngaku kenal lo." Sugeng terdiam. Ia tak terkejut lagi. Ia tahu medan ini tak akan memberi waktu rehat. Tapi ada hal yang membuatnya bergidik, jaringan musuh mulai memakai namanya untuk operasi palsu. Ia tak hanya diburu, tapi identitasnya sudah dipalsukan dan dijadikan topeng teror. "Kalau gitu, satu-satunya cara bersihinnya, ya gue sendiri yang harus ke sana," ucapnya tegas. Icha menatapnya panik, tapi Sugeng menggenggam tangannya dan berkata, "Tenang. Kalau gue gak balik, berarti jalanan ini udah terlalu kotor buat gue bersihin sendiri." Dan malam itu, di tengah langit Jakarta yang kelabu dan lampu jalanan yang berkedip, Sugeng bersiap naik ke pesawat intelijen menuju Singapura. Dengan satu tas ransel, satu senjata, dan satu tekad, menghentikan ekspor kematian, sebelum bom meledak di tanah airnya sendiri. Pesawat intelijen yang mengangkut Sugeng mendarat diam-diam di bandara militer kecil di luar kota Jurong, Singapura, menjelang subuh. Udara lembab menusuk tulang, dan kota itu masih tertidur dalam kesenyapan metropolitan. Sugeng disambut oleh agen lokal bernama Eric Tan, pria Singapura keturunan Melayu yang sudah lama mengamati pergerakan logistik gelap dari Asia Tenggara ke Indonesia. "Ada truk kargo berisi detonator dan bahan C4 yang akan dikirim lewat pelabuhan belakang Batam," ujar Eric. "Kami curiga, pengawalnya orang Indonesia, dan salah satunya, ngaku sebagai Sugeng Botak." Sugeng terdiam. Nama dan wajahnya telah dicuri. Lebih buruk lagi, digunakan untuk menyelundupkan kematian ke tanahnya sendiri. Ia menyamar sebagai staf gudang ekspor di Pelabuhan Pasir Panjang, bergabung dalam tim bongkar muat kontainer. Dari daftar ekspedisi, ia menemukan satu truk mencurigakan dengan nomor bodi palsu dan pengemudi tanpa riwayat. Tapi saat Sugeng mencoba mendekat dan mengintip ke dalam kabin, darahnya langsung membeku. Di dalamnya duduk pria bertubuh besar, berkepala plontos, dan memakai rompi anti peluru identik dengan milik Sugeng sendiri. Lebih mengejutkan lagi, pria itu bukan asing. Ia adalah Kusno, rekan lama Sugeng semasa mereka masih di Papua dulu. Mereka pernah satu jalur logistik saat mengangkut amunisi ke pos-pos TNI, sampai Kusno menghilang setelah satu pengiriman diintai kelompok separatis. Kusno udah mati, batin Sugeng waktu itu. Tapi kenyataannya, Kusno masih hidup, dan kini jadi bagian dari sindikat gelap. Sugeng berusaha menahan diri, tidak langsung menyerang. Ia mengatur langkah pelan-pelan, membuntuti truk Kusno menuju gudang loading zone di kawasan Tuas View Extension. Di sanalah Sugeng melihat sendiri, puluhan kontainer berisi bahan peledak, senjata laras panjang, dan alat sabotase elektronik sedang dikemas dan dicatat rapi oleh orang-orang berpaspor ganda. Beberapa berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada yang menyebut nama-nama dari Banten, Solo, dan Kalimantan Timur sebagai jalur masuk. Sugeng sadar, jaringan ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi operasi lintas negara. Ini pengkhianatan dalam negeri, yang disamarkan lewat pengiriman legal dan dokumen ekspor bersih. Saat Sugeng mencoba menyusup lebih dalam dan menaruh alat pelacak di salah satu kontainer, alarm kecil berbunyi. Salah satu pengawas mencurigai pergerakannya. Dalam hitungan detik, seluruh gudang menjadi medan siaga. Sugeng segera masuk ke dalam celah forklift dan menyelinap ke tangga atas. Tapi Kusno memergokinya. Mereka saling menatap dalam diam. "Sugeng, ternyata masih hidup," ujar Kusno dengan suara dingin. "Kenapa lo di sini?" Sugeng menjawab lirih,
lo udah jual nama gue. Lo jual negara lo sendiri. Gue di sini buat nyelesain itu. Kusno menodongkan pistol ke arah Sugeng. Gue gak jual negara. Gue cuma selamatin diri. Negara yang ninggalin gue dulu, teriaknya. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Erik dan tim taktis Singapura menyerbu gudang dari 3 sisi. Tembakan pecah. Kontainer roboh. Kusno melarikan diri ke arah kapal cepat yang sudah menunggu, sementara Sugeng dan tim intel berhasil menyita 11 kontainer berisi senjata siap edar ke Indonesia. Tapi satu fakta menghantui Sugeng, Kusno kabur, dan dia tahu semua celah logistik Indonesia. Malam itu, Sugeng duduk di dermaga Tuas, menatap laut hitam yang tenang tapi menyimpan kematian. Ica menelepon dari Jakarta. "Gimana kondisinya?" tanya Ica. Sugeng hanya menjawab pendek, "Musuh kita sekarang bukan cuma asing, tapi mereka yang dulu pernah duduk di sebelah kita di dalam truk. Yang pakai bahasa sama, yang makan nasi kotak bareng." Suaranya pelan tapi bergetar. "Kalau itu gak dihentikan, negara ini bisa meledak dari dalam, bukan dari luar." Langit hitam menggantung pekat di atas laut perbatasan Kalimantan Barat. Kapal cepat yang ditumpangi Sugeng membelah ombak menuju pelabuhan kecil di selatan Pontianak, titik terakhir yang diyakini sebagai jalur pelarian Kusno. Bersama 2 agen intelijen maritim dan 1 penembak jitu dari Brimob, Sugeng duduk diam di buritan, mengenakan jaket parasut hitam dan rompi anti peluru. Hanya satu hal yang terus berputar di pikirannya, Kusno kini bukan sekadar pengkhianat, dia adalah kunci ledakan besar yang bisa menghancurkan Jakarta. Informasi yang dibawa Erik Tan menyebutkan bahwa Kusno sedang menyiapkan kontainer rekayasa berisi bom high impact, dilengkapi pemicu waktu dan sinyal GPS yang bisa diaktifkan dari jarak 5.000 km. Bom itu disamarkan sebagai ekspor barang elektronik dari Zamboanga, Filipina Selatan, dan akan transit di Pontianak sebelum menuju Jakarta lewat jalur darat. Jika Sugeng terlambat, ledakan bisa terjadi tepat di jantung ibu kota, di pelabuhan Tanjung Priok atau bahkan tol dalam kota. Dan semua itu bisa dikendalikan hanya dengan satu perintah dari tangan Kusno. Tengah malam, tim Sugeng mendarat di dermaga nelayan terpencil. Mereka menyusup ke gudang logistik tua yang tampak sepi, tapi memiliki sistem keamanan terlalu canggih untuk ukuran tempat kumuh. Dari kamera termal, terdeteksi 6 orang bersenjata menjaga satu kontainer yang dikelilingi alat pendingin. "Itu dia," gumam Sugeng. Dengan langkah perlahan, mereka mengendap dari sisi timur. Tapi mendadak, satu laser pelacak menyentuh leher Sugeng dari arah kiri. Ia refleks menunduk, lalu membalas dengan tembakan senyap. Perang senyap pecah dalam hitungan detik. Sugeng menyerbu masuk ke dalam gudang, dan tepat di tengah ruangan, ia melihat Kusno berdiri di samping kontainer terbuka, memegang remote pemicu ledakan. "Akhirnya lo sampai juga, Gen," ucap Kusno, suaranya serak. "Satu tombol ini, dan semua selesai. Gue, lo, negara lo, semua." Tapi Sugeng tak menjawab. Ia hanya menatap mata Kusno, mata yang dulu pernah ia percayai, kini berubah jadi lautan dendam. Dalam sepersekian detik, Sugeng menembak ke arah tangan Kusno. Remote terjatuh, peluru kedua menghantam bahu kiri Kusno. Tapi Kusno tidak roboh. Ia lari ke pintu belakang gudang, lalu naik ke kapal cepat kecil yang sudah disiapkan. Sugeng mengejar, peluru berdesing di udara. Di atas kapal, Kusno menembak membabi buta, dan salah satu anak buah Sugeng terkena serpihan peluru di kaki. Kapal melaju liar ke arah laut terbuka. Sugeng tak berpikir panjang. Ia lompat ke speedboat terdekat dan mengejar dengan kecepatan penuh. Duel di atas air pun dimulai, di antara gelombang dan gelap malam. Akhirnya, 2 kapal itu bersisian. Sugeng melompat ke kapal Kusno dan mereka bertarung di atas dek logam basah. Pukulan bertubi-tubi menghantam tubuh Sugeng, tapi ia tak berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia menjatuhkan Kusno dan menodongkan pistol ke kepala mantan rekannya. "Gue kasih lo satu pilihan, Kus. Lo hidup, tapi semua bom lo gue musnahin. Atau lo mati sekarang, dan sejarah cuma mengenal lo sebagai pengkhianat," ujar Sugeng, napasnya memburu. Kusno terdiam, lalu perlahan, melemparkan kode detonasi ke laut. Kusno diborgol dan dibawa kembali ke darat. Sementara kontainer bom berhasil diamankan oleh tim penjinak bahan peledak. Jakarta pun selamat, untuk sementara. Tapi Sugeng tahu, bahaya belum benar-benar berakhir. Saat ia berdiri di bawah matahari pagi di pelabuhan Pontianak, tubuhnya lebam dan bajunya sobek, Sugeng hanya berkata,
selama ada yang pakai truk buat kirim neraka, gue akan terus jadi sopir keadilan. Dan di balik luka dan peluhnya, tekad Sugeng kini sekeras baja, jalan ini belum selesai. Belum akan selesai. Tanggal 17 Agustus, Jakarta bersolek merah putih. Upacara kenegaraan diadakan lebih megah dari biasanya, sebab tahun ini negara tak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga kemenangan senyap dari medan perang logistik bawah tanah. Di depan Istana Negara, podium sudah disiapkan. Presiden, para jenderal, dan pejabat tinggi menunggu satu nama yang akan dianugerahi penghargaan tertinggi sipil, bintang utama penjaga negara. Tapi di antara semua yang hadir, satu orang tidak muncul, Sugeng Botak. Ica berdiri di belakang panggung, memegangi map berisi dokumen penghargaan. Air matanya menetes diam-diam. Ia tahu, Sugeng tidak pernah tertarik pada tepuk tangan. Kalau negara ini butuh panggung buat nunjukin pahlawan, biar yang lain aja naik. Gue cukup jagain jalanan, kata Sugeng semalam sebelum ia menghilang. Dani dari Mabes hanya bisa menghela napas. Ia membuka mikrofon dan berkata, penghargaan ini akan tetap diberikan. Tapi namanya akan tetap kosong. Karena dia memilih tak dikenal. Beberapa hari sebelumnya, setelah misi Pontianak selesai dan Kusno resmi ditahan sebagai tahanan lintas negara, Sugeng benar-benar menghilang. Ia menolak identitas baru, menolak perlindungan saksi, dan bahkan meninggalkan semua dokumen serta alat komunikasi yang diberikan. Ia hanya meninggalkan satu pesan suara di ponsel Ica, kalau suatu hari lo lihat truk tua jalan sendirian di tengah badai, mungkin itu gue. Dan kalau enggak, berarti gue udah tenang di jalan terakhir gue. Sementara itu, laporan dari jalur Pantura, lintas timur, hingga Trans Kalimantan mulai menunjukkan pola aneh. Beberapa sindikat pemalak, penyelundup, hingga penjahat logistik mulai hilang satu persatu. Truk-truk gelap ditemukan terbakar di tengah hutan, sopir-sopir bayaran kabur ketakutan, dan beberapa titik penyelundupan kosong total. Semua kesaksian menyebut satu hal, ada truk tua berasap tebal, dikemudikan pria botak bertato, dengan mata penuh nyala amarah. Mereka menyebutnya, hantu jalanan. Nama Sugeng memang tidak pernah masuk berita utama. Ia tak duduk di TV, tak jadi influencer, tak punya akun media sosial. Tapi di antara para sopir kargo, pengemudi kontainer, dan tukang logistik kecil yang tersebar dari Merak hingga Entikong, nama itu hidup seperti legenda. Kalau lo dijahatin di jalan, lo doa aja. Mungkin Sugeng bakal nongol, kata salah satu sopir truk cabe di Terminal Pulau Gadung. Di sebuah bengkel tua di pinggiran Subang, seorang pria botak sedang mengganti oli truk tuanya. Di saku bajunya tergantung pistol kecil dan liontin dari putri kecilnya yang sudah meninggal bertahun lalu. Saat ditanya namanya oleh pemilik bengkel, ia hanya tersenyum, namaku gak penting, yang penting truk ini jalan lagi. Lalu ia menyalakan mesin, asap hitam keluar dari knalpot, dan roda besar itu kembali menggulung ke arah timur. Hari semakin sore, Jakarta tetap merayakan kemenangan, sementara jauh dari hingar-bingar istana, seorang sopir tanpa nama kembali menelusuri jalanan penuh bahaya, menukar kenyamanan dengan tugas, menolak popularitas demi satu hal, agar jalan ini tetap aman untuk mereka yang tidak bersenjata. Sugeng Botak tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya memilih diam. Tapi bagi yang tahu, ia selalu ada di antara gigi-gigi mesin dan deru ban yang menggulung malam. Beberapa bulan telah berlalu sejak upacara yang namanya dibiarkan kosong. Di antara kalender yang terus berganti dan berita yang silih berganti menyoroti peristiwa baru, nama Sugeng Botak mulai tenggelam di ruang publik. Tapi tidak di jalanan, tidak di res area kilometer 429 tol Trans Jawa, tempat para sopir biasa berhenti, atau di warung kopi Terminal Bumurasi, di mana cerita-cerita malam selalu dimulai dengan, lo tahu Sugeng Botak enggak? Di tengah warung kecil di Situbondo, seorang sopir tua bercerita kepada anak muda magang sebagai kernet. Gue dulu pernah lihat dia, sendirian, ngangkut genset rusak dari Tambang ke Surabaya, tengah malam, di jalur hutan yang orang bilang angker. Pas nyaris dijegal begal, mereka malah yang kabur duluan. Anak muda itu tertawa. Emang ada ya orang kayak gitu? Sang sopir mengangguk pelan. Ada, tapi lo gak bisa nyari dia. Dia yang milih kapan dia muncul. Sementara itu, di sebuah gang sempit di Cirebon, seorang anak perempuan menangis karena ayahnya, seorang sopir angkutan sayur, ditabrak dan ditinggal kabur oleh preman pasar. 3 malam kemudian, preman-preman itu ditemukan terikat di tiang listrik, dengan tulisan di kertas kardus, ini jalan rakyat.
Bukan jalan para bangsat. Polisi tak menemukan siapa pelakunya. Tapi di kamera CCTV buram, terekam siluet truk tua berwarna hijau, dengan knalpot menggantung dan sopir bertato di leher. Ica kini bekerja sebagai pelatih logistik darurat untuk tim SAR nasional. Setiap kali ia mengajar tentang respon dalam kondisi terputus jalur utama, ia selalu menyisipkan satu kalimat di akhir presentasinya, jika jalan terlalu berbahaya dan bantuan terlalu jauh, percayalah kadang, akan datang satu truk yang tidak terdaftar di sistem kami, tapi datang tepat waktu. Doakan saja itu Sugeng. Murid-muridnya hanya mengangguk, beberapa menganggap itu mitos. Tapi di hati Ica, itu adalah kebenaran yang ia jaga. Di suatu malam, saat hujan turun deras di jalur alas roban, sebuah truk tua mogok di tanjakan. Sopir mudanya panik, handphonenya mati, dan kendaraan berat mulai menyalak dari belakang, menekan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul truk diesel besar, berhenti tepat di belakang. Seorang pria turun, botak, berjaket lusuh, dan hanya berkata, "Minggir dikit, bro. Gue bantu dorong." Dengan tubuh penuh luka lama dan mata yang tetap tajam, ia dorong truk itu pelan-pelan, hingga selamat sampai atas. Saat sopir muda itu menoleh ke belakang, ingin berterima kasih, truk tua itu sudah lenyap di kelok jalan. Hanya jejak ban dan bau solar yang tertinggal. Di bak belakang truk itu, ada coretan dengan cat semprot merah, sopir cuma manusia. Tapi kalau lo lawan penindas, lo lebih dari itu. Dan begitulah kisah ini ditutup. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan medali, tapi dengan suara mesin tua yang terus berputar. Dengan jalanan yang tetap dijaga dari balik bayang-bayang. Sugeng Botak bukan pahlawan dalam buku sejarah. Tapi bagi mereka yang pernah ditolongnya, ia adalah legenda hidup. Ia adalah benteng jalanan. Ia adalah diam yang selalu hadir di saat paling genting.